Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Randy Gasukmuan at One More Time TV. Nah ini jadi udah nih siang bolong nih, terik panas matahari, jam 2 tepat, 2 siang. Jadi kali ini aku bakal bikin video lagi buat yang kemarin udah sempat kita bahas di video sebelumnya. Jadi kita bahas Audi A4. Jadi mungkin beberapa teman di sini udah lihat video yang part yang pertama. Kayaknya kita bakal bikin video untuk part yang kedua. Jadi beberapa pengerjaannya udah kita kerjain, mungkin sekitar 65% lah. Jadi kita bakal lihat sekarang sampai mana mobilnya, kita langsung bahas mobilnya aja. Nah, jadi ini dia mobilnya, Audi A4 B8. Jadi kemarin udah ada video part yang pertama. Mungkin sebagian dari teman-teman udah lihat videonya. Jadi ini kondisinya sekarang sudah sekitar 60%. Beberapa kemarin mungkin di video yang pertama teman-teman udah lihat kalau ada add-onnya, ada lips depannya, ada. Nah, ini fender juga sudah kita radius. Jadi ini sudah saya radius beberapa senti. Jadi mobilnya akhirnya bisa dapat deproknya. Jadi ini udah pol ya. Bagian apronnya itu udah naik semua. Mobilnya bisa ini pun menurut saya ini bisa dibilang Audi A4 terpendek di Indonesia dengan style yang seperti ini gitu ya. Ini lingkar rodanya kita udah beresin juga, ini udah naik semua. Cuma memang ada beberapa yang perlu saya revisi karena habis ini mobilnya akan ngecat. Jadi mungkin sekalian revisi fendernya, kita naik udah kelar semua baru kita naik catnya. Jadi untuk seperti yang saya bilang tadi, ini untuk di bawah ini ada splitternya. Nah, splitternya sedang di karbon. Kalau ini kan kita catnya samain sama body, sama ngejar detailing untuk skirtnya gitu. Dan kaki-kaki, mobil ini paling sulit di kaki-kaki sebenarnya. Selain body ya kaki-kaki, karena kaki-kaki kita harus rubah semuanya. Jadi nggak standar lagi. Nanti kita mungkin coba saya gantung deh mobilnya buat jelasin ke teman-teman apa aja yang kita rubah. Sulit apa sih yang bikin sulit dari mobil ini? Padahal kaki semua rata-rata konstruksinya hampir sama. Betul, konstruksinya kurang lebih hampir sama. Cuma bentuknya yang bikin susah. Jadi dengan bentuknya yang susah, posisinya yang susah, sampai nyetingnya juga susah gitu loh. Jadi gimana caranya ini mobil bisa chamber, dibikin nyaman, dibikin enak, ngebut enak, sama nyetingnya gitu loh. Karena mobil itu kan kalau mobil Airsus, posisi tinggi, posisi di tengah atau posisi nol itu akan berbeda-beda. Jadi dia kadang tuhnya maju atau casternya maju mundur atau tuhnya buka atau nutup. Chambernya juga setiap chambernya berubah, dia akan berubah gitu loh. Gimana caranya ini mobil tetap bisa dipakai, ngebut enak. Nah kita nyeting itunya kesulitan, sama ngastem kakinya rada susah gitu. Ini kalau kalian teman-teman lihat, ini kayak diffusernya yang belakang nih udah dicopot juga, lagi proses karbon itu, sama ini daktil juga di saya karbon. Ini masih kotor-kotor, mau dicatnya cuma saya keluarin dari bengkel. Kita review dulu mobilnya, sama nanti sesudah kita rebuild akan ada perbedaan mungkin gitu ya. Oke, kita gantung mobilnya sana. Ini mungkin bisa keluarin dulu beberapa mobil di sini. Ini masuk, kita naik. Oke, kita coba. Dah, kita nulin, tinggal naikin dulu. Nih. Nah, cukup. Oke guys, kita udah naikin. Kita copot aja langsung rodanya biar nggak kayak kelamaan.
Oke guys, jadi ini udah kita bongkar semua. Nih pelek udah dicopotin biar lebih enak ceknya. Jadi ini ada beberapa yang udah di custom yang depan. Ini aku bakal jelasin kaki-kaki yang custom yang depan apa aja. Habis itu kita bakal pindah ke belakang. Oke, ini kalian bisa lihat langsung dari dekat. Ini aku custom arm bagian atasnya. Nih, jadi dia siji bahasa Jawanya keluar. Jadi dia satu-satu ya. Jadi biasanya kalau sayap itu kan dia modelnya gini nih, X gini kan. Nah, double wishbone gitu kan. Cuma kalau ini dia kayak sama kayak yang Lexus LS 460 tuh. Jadi dia sininya sendiri, satu-satu. Jadi akhirnya kita harus bikin dua. Sebelah sini sendiri dua buat atasnya aja. Jadi dia setelannya sendiri-sendiri. Ini kalian bisa lihat nih dari dekat. Nah, jadi ini kalau kalian lihat ini dia sayapnya sebenarnya gini. Ya kan, jadi dia sendiri di sini sendiri, yang kanan sendiri, yang kiri sendiri. Jadi akhirnya kita harus bikin 2 biji dan ini harus setelan semua. Ini kalau kalian lihat ini bisa di-adjust, bisa dipanjangin atau dipendekin. Yang sebelah sini juga bisa di-adjust, bisa dipanjangin dan dipendekin. Jadi sebenarnya ini mobil pendeknya udah mentok banget. Akhirnya kita potong nih sininya kalau kalian lihat, dan ini aluminium ya, tapi insya Allah kuat kok. Nah, ini kita gerinda sedikit nih. Terus bagian atas ini apronnya juga kita naikin dikit, kita gerinda biar groundnya tetap dapat, pendeknya tetap dapat. Nih kalau kalian lihat ini kita udah custom ininya. Jadi saya pengennya tetap selebornya ini tetap kepasang biar nggak terlalu berisik. Jadi biar mobilnya tetap terlihat lebih rapi gitu loh, tetap kayak standarnya. Ini kalau kalian lihat ini bautnya udah beda, nggak kayak standar lagi. Ini udah kita rapiin semua udah bisa di-adjust. Jadi ini kita bisa di-setting, bisa di-adjust semua. Jadi kita ngatur chambernya dari sini. Nanti ini kan tinggal menyesuaikan untuk knuckle-nya gitu. Jadi ini setelan. Susahnya di sini sebenarnya. Kita gimana caranya nyetel mobilnya, nyambernya dapat tapi tetap enak gitu ya. Mungkin besok kalau udah kelar semua aku bakal kasih video review mobilnya kalau dinaikin rasanya kayak gimana gitu. Air susnya ya kayak biasa, RBFT suspension. Nih RBFT suspension ini udah kita install semua juga, udah dicoba juga. Dan ini untuk yang depan aku pakai BBK yang kemarin, mungkin video yang kemarin belum dipasang BBK nya, ini udah dipasang BBK 380 6 pot. Dan ini pakai adaptor. Kenapa pakai adaptor? Tujuannya satu, ngimbangin belakang keluarnya. Mungkin kalian yang lihat video pertama itu yang depan yang ngefit, yang belakang yang keluar. Nah, kita untuk ngimbangin belakang ngeluarinnya pakai adaptor. Alasan lainnya adalah BBK, karena dia BBK kalipernya gede, velgnya face-nya nabrak ini, face-nya si BBK, jadi perlu dikeluarin lagi. Jadi sekarang chambernya udah bisa pas lah depan sama belakang gitu. Jadi yang untuk depan sementara ini yang di custom ini beberapa yang dirubah lumayan. Nah, chambernya juga lumayan. Terus ada lagi nggak? Oke, mungkin sejauh ini yang depan baru itu, dan perubahannya sangat signifikan. Mungkin terlihat simple, cuma yang bikin susah nyetingnya gitu. Nyari mobil nih enaknya bakal dibawa kemana gitu ya. Jadi yang di depan ini yang kita custom, kita langsung ke belakang. Ini kalau teman-teman lihat yang di belakang, ini salah satu, ini saya custom ini nih. Jadi ini bisa di adjust. Jadi ini untuk ngatur tunya, jadi untuk keluar masuknya roda atau mingkupnya roda, dia bakal tunya bakal masuk atau bakal keluar gitu, kita setting dari sini. Terus shocknya, jadi dudukan shock kita rubah, yang bagian bawah kita rubah. Sorry nih kayak ada usah kelihatan. Jadi bagian support bawahnya kita rubah, kita geser. Jadi biar lebih dapat rasanya juga lebih enak, sama karena dia ngalangin settingan yang bagian arm atas. Mungkin teman-teman bisa lihat bagian arm atas sini. Nah, ini mungkin kalau teman-teman bisa lihat nih bagian yang arm yang atas ini. Jadi dia bentuknya sih gini ya, yang satu gini, terus dia melingkar ke dalam. Nah, terus di sini, di dalam sini ada lengkungan. Jadi sebenarnya bagian part paling sulit yang belakang itu sebenarnya ini. Jadi ini sih salah satu yang bikin lama bikinnya. Jadi bukan sekadar nyamber, tapi di settingnya juga mobil akan bisa lebih enak gitu loh. Tujuannya sih biar mobil bisa dipakai lebih enak. Makanya kita bikin settingan di mana mobil itu tidak hanya sekedar nyamber, tidak hanya sekedar miring, tidak hanya melulu tentang fitmentnya bagus, tapi harus safety. Ini kita juga pakai platnya yang tebal, plat utuh. Jadi kalau kalian lihat ini plat 1 cm atau bahkan lebih nih, 1 cm 2 mili.
Ini sekitar kurang lebih lah ya, ini lumayan tebel. Ini aku sih nggak ngukur ya, coba kita ukur aja platnya tebalnya seberapa. Nah ternyata ini pakai plat tebalnya 1,5 cm, lumayan tebal, dan ini bisa dibilang terjamin lah untuk safety-nya ya, karena ini memang besi utuh kuat gitu ya. Jadi tinggal kita finishing akhirnya belum, ini perlu kita cat-cat lah biar lebih rapi. Ini teman bisa lihat adjustment-nya di sini. Jadi ini bisa di setel untuk kebutuhannya di sini. Kan teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya kita butuh chambernya diberdiriin, ini tinggal diputar aja. Dan ini nggak mudah. Saya bisa jamin ini susah banget, gak semua orang bisa bikin. Dan jadi pun belum tentu bisa bikin mobil ini bisa lebih enak gitu loh. Ini mungkin teman-teman kalau bisa nih, aku ada kasih contoh. Ini mungkin yang belakang kanan. Oh ya benar nih, belakang kanan. Ini bentuk standarnya kalau kalian mau tahu. Jadi nih kalau sedangkan kita beginiin aja, dia lingkar untuk dudukannya ini beda. Gitu loh. Lingkar untuk busingnya ini beda. Posisinya beda, yang satu rada lurus, misalnya yang satu lurus begini, yang satu rada miring. Jadi dari bentuk standarnya emang susah banget ini barang gitu loh. Nah, jadi akhirnya kita kesulitan dalam mikir bentuk desainnya ini dan pengaplikasiannya. Setelah diaplikasikan kita mikir untuk gimana caranya bisa disetting enak gitu loh. Terus ini dia barangnya. Jadi teman-teman yang pengen tahu apa sih yang biasa dirubah, yang biasa diomongin, yang di custom, bikin chamber kit tuh, caster dan sebagainya nih. Di standarnya tuh seperti ini, nggak bisa disetting gitu loh, nggak bisa di sini dratnya nggak ada, bautnya nggak ada. Nah kita bikin ini sendiri custom, kita copot, kita ganti yang baru dengan yang bisa di adjust, bisa di adjustment, jadi bisa dipanjangin atau dipendekin, tinggal muntir-muntir aja gitu, tinggal ngejust aja. Begitu juga yang ini dia nggak ada adjustmentnya, nggak ada bautnya. Ini kita bikin yang udah bisa di adjust, bisa panjang, bisa pendek, atau bisa masukin lagi untuk ngatur chambernya gitu. Mungkin yang mobil lain nggak se ekstrim ini bentuknya, rata-rata lurus-lurus aja. Ini cuma sedikit rada ekstrim nih, kalian lihat susah. Dan aku selalu bikin mobil standarnya harus aman. Nah jadi kapanpun mau nyetandarin tinggal distandarin. Jadi kita nggak merusak aslinya tetap ada, nih utuh. Kita bikinin yang baru. Untuk safety ya seperti yang teman-teman lihat, kita selalu menggunakan mobil yang dengan kaki-kaki custom. Jadi insya Allah safety-nya sudah terjamin. Nah, sudah diuji coba juga. Touring-touring kita udah sering juga. Gitu sih salah satunya. Oke, itu untuk kaki-kaki dan Asus ya seperti biasa, RBFT lagi. Tuh, ini kemarin di video yang pertama kita saya udah kasih video untuk instalasinya. Mungkin buat teman-teman yang penasaran bisa lihat di video Audi untuk yang part pertamanya. BBK belakang kemarin kita udah sempat pasang, ini udah saya pasang. Cuma ada kendala di body gitu loh. Karena pasang dia karena kita terkendala sama electric brake-nya. Jadi electric brake-nya terlalu masuk. Jadi akhirnya kita nggak bisa nyamber lagi. PR-nya adalah bodinya akan terlalu ekstrim bentuknya. Jadi kemarin saya copot sementara. Ini kita balikin standarnya. Yang penting bodi jadi dulu. Besok bakal dipikirin, semoga bisa diakalin biar BBK belakangnya bisa masuk. Semoga ya. Saya usahakan tapi tidak menjanjikan. Tapi insya Allah semaksimal mungkin kita bakal usahakan untuk BBK belakangnya bisa masuk. Tuh, terus saya bakal upgrade juga untuk air suspensionnya. Jadi kemarin masih kasarannya dipasang sementara lah, karena ini mobil mau masuk bengkel, kita nggak pasang maksimal nih. Kali abis ini sekalian masangin untuk air suspensionnya, mungkin bagian tabung dan sebagainya. Coba bentar saya turunin dulu. Nah, jadi ini adalah Airsus yang lama. Jadi kemarin pasang sementara aja tuh pakai tabung yang mini, kecil banget. Jadi sebenarnya di RBFT itu ada beberapa pilihan tabung. Ada yang kadang minta pasangin tabung yang di bagasi, kita biasanya pakai bukan bagasi, di tempat ban serep itu biasanya kan ukuran ban serep yang ruangan di ban serep itu tidak terlalu besar. Kita pakainya yang kecil itu biasanya. Cuma karena kemarin mobilnya mau masuk bengkel, sayang juga kalau kita pakein yang langsung yang gede gitu. Biar aman lah gitu loh, biar enak juga, nggak kotor-kotoran. Nah sekarang udah
Ini kita bakal upgrade pakai tabung yang gede. Nih, terus kita bakal ganti tabungnya yang kecil dengan yang gede biar lebih asik lah ya. Jadi penyimpanan udaranya juga lebih banyak. Akhirnya mobilnya juga kerjanya juga bisa lebih cepat. Nih teman-teman bisa lihat, kita ada water trapnya juga kita tambahin. Ini ada 2 water trapnya dari BFT. Tuh, jadi ini untuk nyaring udara yang masuk. Jadi biar suplai udaranya bersih. Jadi solenoidnya bisa lebih awet dengan disaring dengan nih water trap gitu. Jadi ini mobil memang kita rencananya untuk tambah kompresor. Nah ini salah satu untuk ngefilter kompresornya. Ini udah disiapin juga, ini taruh sini aja, nggak apa. Nah di emang ordernya ini mobil double kompresor dan tangkinya minta yang 5 galon gitu. Jadi habis ini kita install semuanya, kita upgrade semuanya untuk double kompresornya dan tabungnya yang gede gitu. Kalian lihat tetap clean gitu ya, bersih dan rapi dan bisa dibawa kemana-mana. Dan thank you buat Pak Dayat beserta anak-anaknya, Mas Robi, Mas Farel gitu ya. Ini tim dari Madura gokil banget. Ini adalah mobil kedua yang saya kerjain ya. Jadi kemarin sempat ngerjain Sirocco yang tempo hari sempat saya bikinin review mobilnya. Ini yang kedua. Yang ini lebih full sih, lebih edun gitu ya. Oke, mungkin habis ini saya bakal pindah mobilnya. Oh, kita kerjain dulu air suspensionnya untuk bagasinya. Habis ini kita bakal pindah mobilnya ke bengkel, revisi-revisi dikit, lalu ngecat gitu ya. Ngecat sama nanti paling ganti, ada beberapa part yang mau diganti. Terus revisi dikit, sudah ngecat. Mungkin aku bakal bikin video untuk hasil akhirnya atau final resultnya ini mobil setelah selesai gitu ya. Oke, thank you. Jangan lupa di komen, share buat teman-teman yang lain, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe One More Time TV. Atau mungkin teman-teman ada yang minat sama airsusnya, mungkin buat mobil lain boleh. Bisa follow Instagram saya di Randy Gas atau Rain Auto Parts. Jadi kita menjual atau saya menjual beberapa part untuk mobil dan part-part lainnya gitu lah. Jadi mobilnya nggak harus Audi sih, bebas mobil apa aja ada. Mungkin kalau mau kepo-kepo dulu boleh. Oke, sekian. Thank you buat teman-teman semua. See you at One More Time TV on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.